Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Hidayatullah Syafia dengan 118190016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester metodologi pendidikan saya yang berjudul Knapsack Alokasi Pemuatan Barang ke Gerbong di PT Kereta Api Logistik Batu Raja. Pada pembahasan pertama kali ini adalah pendahuluan. Berikut ini merupakan outline pendahuluan saya. Yang pertama adalah alasan pemilihan topik, kemudian yang kedua adalah urgensi penelitian, kemudian yang ketiga adalah komponen dari penelitian, kemudian tujuan dari penelitian dan manfaat penelitian. Berikut ini adalah alasan pemilihan topik. Mengapa saya memilih topik Knapsack alokasi pemuatan barang ke gerbong pada kereta api logistik Cabang Batu Raja. Jadi pada penelitian ini akan dibahas mengenai loading problems pada PTX yang memuat semen sak di gerbong kereta api. Selama ini dalam praktek pemuatan semen di lapangan, petugas ceker menyadari belum melakukan pemuatan semen dalam jumlah yang optimal. Ketika melakukan pemuatan, petugas ceker hanya menggunakan yang akan dimuat untuk diletakkan pada setiap gerbong kereta api. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan digunakan sebuah konsep berpikir dengan logika Knapsack problem untuk memecahkan masalah. Berikut ini adalah urgensi dari penelitian ini, berangkat dari Knapsack problem, yang merupakan sebuah masalah di mana peneliti diharapkan pada persoalan optimasi pada pemuatan barang ke dalam sebuah bak atau wadah, di mana wadah tersebut memiliki keterbatasan daya tampung. Dengan adanya optimasi alokasi pemuatan barang yang akan dimasukkan ke dalam wadah tersebut, diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih maksimum. Selanjutnya adalah komponen penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama adalah permasalahan, di mana komponen permasalahan ini setiap penelitian memang harus berangkat dari sebuah masalah. Kemudian komponen yang kedua adalah teori ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif sehingga perlu mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah variabel, suatu atribut atau sifat yang diteliti kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian komponen yang terakhir adalah data, segala fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi seperti data produk, data customer, dan data gerbong. Adapun tujuan penelitian ini yang akan dicapai adalah yang pertama mengidentifikasi sistem operasional muat semen agar mampu menjelaskan sistem secara komprehensif. Kemudian yang kedua, dapat merepresentasikan model proses bisnis dalam bentuk grafis agar mampu menjelaskan perilaku sistem bisnis. Kemudian tujuan penelitian yang ketiga, yaitu membuat model optimasi pemuatan semen pada gerbong datar kereta api dengan menggunakan logika Knapsack problem. Kemudian selanjutnya adalah manfaat penelitian kali ini. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka manfaat dari penelitian ini, yang pertama, perusahaan dapat mengetahui bagaimana kinerja petugas ceker dalam kegiatan pemuatan barang. Kemudian manfaat penelitian yang kedua, perusahaan memiliki desain alur urutan proses pemuatan barang, yang dimana barang tersebut adalah semen sak yang akan dimuat kepada gerbong datar kereta api. Kemudian manfaat penelitian yang ketiga, perusahaan memperoleh alternatif solusi yang efisien dalam melakukan pemuatan semen sak pada gerbong datar kereta api. Topik bahasan yang kedua adalah kajian pustaka. Berikut ini merupakan outline dari kajian pustaka penelitian ini. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian ilmu pengetahuan dan teori, kemudian kajian studi, dan perbedaan dari penelitian terdahulu. Adapun latar belakang, masuk kepada peningkatan keuntungan dalam manajemen logistik, yang dimana dapat diperoleh dengan
mengoptimalkan infrastruktur yang dimiliki. Salah satunya adalah tempat penyimpanan atau pemuatan barang dagangan. PTX merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang atau transportasi logistik, di mana dalam melakukan pemuatan barang, seringkali mengalami permasalahan pada alokasi barang yang akan dimuat untuk mendapatkan solusi optimal. Dari penjelasan di atas, permasalahan tersebut cukup kompleks sehingga penyelesaian secara manual sulit untuk mendapatkan solusi optimal. Maka diperlukan sebuah solusi untuk menentukan penyusunan barang sehingga penggunaan ruang bisa dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan optimasi pemuatan semen yang dilakukan oleh PTX dengan menggunakan logika knapsack problem. Selanjutnya, topik bahasan ilmu pengetahuan dan teori. Teori yang pertama yaitu manajemen logistik, di mana manajemen logistik merupakan suatu proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari supplier di antara fasilitas-fasilitas organisasi kepada para pelanggan. Bidang transportasi logistik menjadi salah satu perhatian utama yang merupakan komponen yang paling tinggi struktur biaya logistiknya. Oleh karena itu, industri saat ini perlu melakukan inovasi agar dapat menurunkan. Selanjutnya adalah teori yang kedua. Teori yang kedua ini membahas tentang loading problems, yang dimana loading problems itu sendiri merupakan salah satu kegiatan yang menunjang kelancaran arus barang di pelabuhan ataupun terminal angkutan darat. Pada loading problems, salah satu isu penting di kegiatan logistik ini yaitu loading problems, dan dalam prakteknya banyak penelitian yang dilakukan dengan membuat model loading problem, khususnya untuk pemuatan kontainer di pelabuhan. Kemudian teori yang ketiga yaitu akan dibahas tentang masalah optimasi, di mana optimasi ini merupakan salah satu disiplin ilmu dalam matematika yang fokus untuk mendapatkan nilai minimum atau maksimum secara sistematif dari suatu fungsi, peluang, maupun pencarian nilai lainnya dalam berbagai kasus. Masalah optimasi sendiri memiliki tujuan optimasi secara keseluruhan untuk meminimalkan biaya, memaksimalkan keuntungan, untuk merampingkan kegiatan proses produksi, kemudian meningkatkan efisiensi proses, serta menurunkan waktu proses. Kemudian teori yang keempat adalah knapsack problems, di mana knapsack problems ini merupakan suatu masalah bagaimana cara menentukan pemilihan barang dari sekumpulan barang-barang, di mana setiap barang tersebut mempunyai berat dan profit masing-masing. Sehingga dari pemilihan barang tersebut akan didapatkan profit yang maksimum. Dalam knapsack problems ini ada beberapa cara pemecahan masalah knapsack, yaitu diantaranya dapat menggunakan strategi algoritma brute force, kemudian juga bisa menggunakan algoritma tabu search, dan juga algoritma genetika, kemudian algoritma greedy dan pemrograman dinamis. Kemudian teori yang kelima ini adalah algoritma penyelesaian knapsack, di mana algoritma optimasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu algoritma optimasi dengan pendekatan berbasis deterministik atau ketentuan, dan algoritma optimasi dengan pendekatan berbasis probabilistik, yang yaitu kemungkinan. Kemudian teori yang terakhir adalah saya membahas tentang pemodelan, yang dimana pemodelan ini merupakan suatu model yang dapat menggambarkan logika ataupun aspek struktural dari sebuah sistem ataupun suatu proses dengan memperhatikan pengaruh faktor-faktor tertentu secara signifikan. Dalam pemodelan ini, nantinya model akan dibuat untuk membantu analisis suatu sistem atau proses sehingga solusi lebih mudah didapatkan. Selanjutnya adalah topik bahasan kajian studi literatur. Di sini saya merangkum sebanyak 5 studi literatur. Yang pertama adalah
studi literatur yang berjudul Knapsack 01 Problems diselesaikan menggunakan algoritma genetik. Pada penelitian yang pertama ini menggunakan algoritma genetika, di mana genetika algoritma ini digunakan untuk menyeleksi barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam kantong atau tempat sehingga didapat generasi terbaik yang optimum dari sejumlah generasi tersebut. Kemudian pada genetika algoritma ini memiliki fungsi tujuan, yaitu memuat barang yang ada, namun dengan syarat tanpa melebihi batasan yang tersedia. Kemudian untuk fungsi kendalanya pada genetika algoritma ini berupa bobot dan volume. Kemudian dibentuk bilangan biner, yaitu 1, yang artinya bisa masuk, sedangkan 0 memiliki arti berarti tidak bisa masuk. Kemudian setelah itu dihasilkan generasi terbaik yang dimasukkan ke dalam kantong ataupun tempat sehingga tidak akan melebihi kapasitas yang ada. Kemudian kajian studi literatur yang kedua yaitu optimasi strategi algoritma greedy untuk menyelesaikan permasalahan Knapsack 01. Pada penelitian ini, persoalan Knapsack 01 diselesaikan menggunakan algoritma greedy, yang dimana untuk pencarian masalah, algoritma greedy ini bertujuan untuk mencari dan mendapatkan solusi yang optimal pada persoalan Knapsack 01, yang dimana dapat dilakukan dengan cara strategi greedy by profit ataupun greedy by weight, atau dapat juga diselesaikan dengan greedy by density. Ini terbukti bahwa algoritma greedy dari optimasi literatur yang ketiga yaitu penyelesaian Knapsack problem menggunakan algoritma genetika. Pada penelitian ini digunakan algoritma genetika yang dimana algoritma ini menggunakan teknik pencarian yang dilakukan secara sekaligus atas sejumlah solusi yang mungkin dikenal dengan istilah populasi. Kemudian individu yang terdapat dalam satu populasi disebut dengan istilah kromosom. Lalu kromosom ini merupakan suatu solusi yang masih berbentuk sebuah simbol. Kemudian populasi awal dibangun secara acak, sedangkan populasi berikutnya merupakan hasil evolusi kromosom-kromosom melalui iterasi, yang dimana iterasi ini disebut dengan istilah generasi. Pada setiap generasi, kromosom akan melalui proses evaluasi dengan menggunakan alat ukur, yang dimana alat ukur itu disebut dengan fungsi fitness. Selanjutnya, hasil dari studi literatur yang ketiga ini adalah berupa optimasi kombinatorial yang mendekati solusi optimal. Studi literatur yang keempat, yaitu eksplorasi algoritma brute force, greedy, dan pemrograman dinamis pada penyelesaian masalah 01 Knapsack. Yang dimana algoritma brute force ini merupakan sebuah pendekatan yang lempang atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah, dan biasanya algoritma ini langsung pada pernyataan masalah dan langsung pada definisi konsep yang dilibatkan. Selanjutnya adalah program dinamis atau dynamic programming, atau dalam bahasa Indonesia berarti program dinamis, yaitu merupakan metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan langkah-langkah atau step ataupun tahapan sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa penyelesaian permasalahan integer Knapsack dengan pemrograman dinamis adalah metode penyelesaian yang lebih mampus dibandingkan dengan dua algoritma yang lainnya. Namun kekurangan dari program dinamis ini akan terasa rumit saat fase pengimplementasiannya ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian kajian studi yang kelima, di sini saya merangkum dari implementasi algoritma genetika pada Knapsack problem untuk optimasi pemilihan buah kemasan kotak. Pada penelitian ini menggunakan algoritma genetika, yang dimana algoritma pencarian yang didasarkan atas mekanisme dari seleksi alam yang lebih dikenal dengan proses evolusi.
Dalam algoritma genetika terdapat 5 proses, yaitu yang pertama adalah pembentukan populasi awal, perhitungan nilai fitness, kemudian dilakukan seleksi, lalu regenerasi atau crossover dan mutasi, dan juga adanya penciptaan populasi baru hasil dari regenerasi. Pada penelitian ini dihasilkan peningkatan jumlah populasi akan memberikan nilai fitness yang semakin tinggi, yang dimana berarti bahwa solusi optimal yang ditemukan akan semakin baik, karena dengan peningkatan jumlah populasi akan memberikan ruang solusi yang semakin banyak. Topik yang selanjutnya adalah perbedaan penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu, perbedaannya terletak pada program dan software yang digunakan. Pada penelitian ini, di mana akan dibuat model optimasi alokasi pemuatan semen menggunakan logika knapsack problem, namun kemudian menggunakan program yang sederhana dengan bantuan fitur VBA dari software Microsoft Excel untuk menunjang model optimasi pemuatan semen. Dan juga dalam penelitian ini akan menggunakan software Lingo untuk mempermudah mengelola model matematisnya. Selanjutnya adalah topik bahasan tentang metodologi penelitian. Berikut ini merupakan outline dari metodologi penelitian kali ini. Yang pertama adalah instrumen penelitian, kemudian yang kedua adalah metode pengumpulan data, dan metode analisis serta alur pelaksanaan penelitiannya. Pada penelitian kali ini, instrumen penelitian yang digunakan yang pertama adalah lembar wawancara, yang dimana akan digunakan sebuah kamera ataupun smartphone. Kemudian untuk softwarenya, di sini menggunakan untuk metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu yang pertama dengan studi literatur, yang dimana sebagai landasan dari penelitian, kemudian studi lapangan, yang dimana untuk pengumpulan informasi dari perusahaan mengenai data-data yang berkaitan dengan pemuatan dan pengiriman barang, yaitu berupa barang semen-sak, di mana nantinya akan dijadikan sebagai input dalam model matematis penelitian. Untuk itu akan dilakukan beberapa wawancara terhadap pegawai perusahaan dan akan dilakukan observasi. Kemudian untuk metode analisis sendiri dalam penelitian ini menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah pembuatan model matematis, kemudian pembuatan algoritma knapsack, dan verifikasi dan validasi model. Yang pertama adalah pembuatan model matematis, di mana pembuatan model matematis terkait pemuatan semen-sak untuk mencari kombinasi yang bisa menghasilkan solusi yang optimal. Hasil dari model matematis ini nantinya yang akan digunakan untuk memproses data yang didapat sebelumnya dengan menggunakan software Lingo. Input yang dibutuhkan berupa nama produk, nama customer, jumlah permintaan semen dalam satuan ton, kemudian due date, dan jumlah gerbong kereta api. Dan gerbong kereta api ini yang digunakan adalah gerbong jenis datar, gerbong datar kereta api. Kemudian untuk metode analisis yang kedua adalah pembuatan algoritma knapsack, yang dimana model yang sudah dibuat sebelumnya akan dijadikan acuan untuk pembuatan algoritma knapsack pada fitur VBA dari software Microsoft Excel. Algoritma knapsack pada software ini nantinya yang akan digunakan untuk memproses data yang telah didapat sebelumnya. Input yang dibutuhkan adalah sama, yaitu nama produk, nama customer, jumlah permintaan semen yaitu dalam satuan ton, kemudian due date, dan jumlah gerbong datar kereta api. Kemudian untuk metode analisis yang ketiga yaitu verifikasi dan validasi model. Tahap verifikasi dan validasi adalah tahap pengecekan kesesuaian model matematis dan algoritma terhadap logika dan kondisi sistem nyata. Di sini verifikasi merupakan pengecekan model untuk mengetahui apakah model itu sudah sesuai atau belum. Jadi untuk mengetahui kesesuaian model terhadap logika ataupun struktur yang diinginkan oleh pembuat model.
Kemudian validasi model sendiri merupakan tahap pengecekan kesesuaian model terhadap kondisi realnya. Kemudian yang terakhir adalah alur pelaksanaan penelitian, di mana alur pelaksanaan penelitian ini dimulai dari yang pertama, identifikasi dan perumusan masalah, kemudian studi literatur dan studi lapangan, kemudian pengumpulan data dengan cara observasi, kemudian melakukan wawancara, kemudian melakukan tinjauan pustaka, dan juga ya, studi literatur. Kemudian yang keempat adalah pembuatan model optimasi pemuatan semesta ke gerbong dengan logika Knapsack problem. Setelah pembuatan model optimasi dengan model matematis dan algoritma Knapsack, selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi model. Kemudian setelah diverifikasi dan validasi model, apabila model sudah dapat digunakan, sudah dapat di-running, selanjutnya akan dilakukan eksperimen dan pencarian solusi terbaik apakah sudah mencapai titik optimum dalam pemuatan barangnya atau belum. Kemudian setelah pencarian solusi terbaik itu, setelah didapatkan solusi terbaik, dilakukan analisa kembali tentang solusi yang sudah didapatkan dalam eksperimen sebelumnya, kemudian dilakukan interpretasi. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan dan sarannya adalah tahap terakhir dalam penelitian ini. Sekian presentasi ujian akhir semester metodologi penelitian saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.